Persiapan diri sebelum kebaktian sekolah online. 1. Siapkan hati dan Alkitabmu. 2. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. 3. Duduklah yang baik. 4. Memuji Tuhan dengan semangat. 5. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Halo anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Mari kita akan memulai kebaktian online kita hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita akan naikkan pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Iya, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun siapkan hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Mari kita akan nyanyikan bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sumur pada jalanku. Firman Tuhan
Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh menolong dan memimpin kami, untuk kami senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu dengan baik. Pimpin kami Tuhan, berkatilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 45. Kalau kamu bawa Alkitabmu, buka Alkitabmu di dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 45. Judul firman Tuhan hari ini, percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus melayani, dan ketika Tuhan Yesus juga mengetahui banyak orang-orang Farisi yang telah mendengar ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Walaupun pada waktu itu Tuhan Yesus tidak membaptis, ya, tetapi murid-muridnya yang membaptis. Tuhan Yesus meninggalkan Yudea. Kamu bisa melihat peta, ya. Tuhan Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Nah, tetapi dia harus melintasi ke daerah Samaria. Nah, pada waktu itu sampailah dia ke kota di Samaria yang bernama Sikar. Kalau di ayat yang kelima dikatakan demikian, ya. Di kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, Sikar ini di daerah Samaria. Dan pada waktu itu banyak orang yang menganggap orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang berdosa, tidak mengenal Tuhan. Jadi banyak orang tidak berteman, khususnya orang Yahudi maupun orang Farisi, tidak berteman dengan orang-orang Samaria. Ketika sampai di tempat itu, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat lelah di dalam perjalanannya dan dia beristirahat. Dia duduk di pinggir sumur itu. Ya, pada waktu itu hari itu kira-kira pukul 12 siang. Sudah sangat siang, ya. Dan waktu itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke kota, ya. Dan hanya Tuhan Yesus yang duduk di pinggir sumur itu. Nah, pada waktu siang hari itu, kira-kira pukul 12 siang, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ketika Tuhan Yesus duduk di tempat itu. Nah, anak-anak, lalu Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Berikanlah aku air minum," kata Yesus. Lalu orang Samaria itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi?" Yesus orang Yahudi, ya. "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku orang Samaria?" katanya. Ingat, tadi Ibu sudah katakan, orang Yahudi tidak bergaul akrab dengan orang Samaria karena menganggap orang Samaria adalah orang yang berdosa. Tetapi Yesus berkata, jikalau engkau tahu kasih karunia yang daripada Allah, maka berilah aku minum, katanya. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus meminta minum, tetapi Tuhan Yesus juga menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria itu. Lalu perempuan Samaria itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimanakah engkau memberikan aku air hidup itu, sedangkan engkau tidak punya timba untuk mengambil air itu?" Nah, perempuan Samaria ini belum mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, "Adakah engkau lebih besar?" katanya di ayat 12.
dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini, katanya, kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari darahnya serta anak-anaknya dan ternaknya. Lalu Yesus berkata, barang siapa minum air hidup ini, maka ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dari dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lalu perempuan ini mulai tertarik. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau begitu, berikanlah aku air hidup itu, supaya aku tidak haus lagi, dan supaya aku tidak lagi menimba air di sumur ini. Nah, Yesus berkata, pergilah kalau begitu, panggillah suamimu, kata Tuhan Yesus, dan bawalah kemari. Perempuan itu disuruh pergi untuk memanggil suaminya, dan disuruh datang lagi kepadanya. Tapi perempuan itu berkata, Tuhan, aku tidak mempunyai suami, katanya. Ya, Tuhan, aku tidak mempunyai suami. Nah, Yesus berkata, tepat apa yang kamu bilang itu. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kenapa? Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Rupanya perempuan ini adalah perempuan yang tidak baik, ya, banyak suaminya, dan sangat berdosa. Oleh sebab itu dia datang untuk menimba air siang-siang hari di mana orang tidak menimba air lagi. Dan rupanya pada waktu itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan kepadanya air kehidupan itu. Nah, lalu perempuan itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, nyatalah engkau bahwa engkau adalah seorang nabi. Ini masih sepengetahuan perempuan Samaria itu. Dia menganggap bahwa Yesus adalah seorang nabi. Nah, dia berkata, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tuhan Yesus meneguhkan, lalu dia berkata, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang menganggap bahwa orang-orang yang berdosa itu tidak layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan Yesus menunjukkan bagi kita bahwa Dia sangat mengasihi orang yang berdosa. Siapakah orang yang berdosa itu? Orang yang berdosa itu adalah kita semua. Ibu berdosa, kalian semua juga berdosa. Roma 3:23 jelas sekali mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita membutuhkan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi kita supaya kita diampuni. Tuhan Yesus tangannya sangat terbuka menunggu kita untuk datang, bukan menunggu ketika kita baik. Orang perempuan Samaria ini, dia memiliki 5 suami, bayangkan. Dan satu suami itu pun, ya, dia bergaul dengan suami itu, tetapi dia tidak jelas ya suaminya berapa banyaknya. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi dia dan menyatakan anugerah keselamatan itu kepada perempuan Samaria ini. Dan pada akhirnya perempuan ini bertobat. Dia senang dengan perkataan Tuhan Yesus. Lalu dia meninggalkan tempayannya dan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Untuk apa dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus? Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan sukacita.
dan memberitakan kasih itu kepada setiap orang dijumpainya yang ada di kotanya. Sungguh luar biasa, keselamatan telah terjadi. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus masih menunggu kamu. Senantiasa tangannya terbuka untuk kamu, supaya kamu percaya kepada Dia. Percayalah, Tuhan akan memberikan kedamaian, Tuhan akan memberikan sukacita di dalam hatimu, sama seperti seorang perempuan Samaria ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang singkat yang boleh diperdengarkan bagi kami semua. Tuhan, berikanlah kepada kami air hidup, anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh mengasihi dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap pribadi lepas pribadi kami, dan setiap aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari nanti. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.